Udah nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat. Perkenalkan, nama saya Wimara Harja dengan NIM 11011-80061 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 11011-84056. Nama saya Iqbal Ansari Putra dengan NIM 11011183240. Next. Di tugas besar Jarkomdat kita menggunakan topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dan node tengah ke setiap atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Perangkat yang kita gunakan untuk merancang topologi star yang pertama PC, yang kedua ada switch, yang ketiga router, yang keempat ada server IP. Pengertian IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Yang kedua, kita menggunakan variabel length subnet max atau VLSM. VLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Selanjutnya, di tugas ini kita menggunakan tabel VLSM-nya dengan /25, host available-nya 126, mesh-nya 255.255.255.128. Yang /26, host available 62, mesh-nya 255.255.192. Yang /27, host available 30, mesh-nya 255.255.254. Yang /28, host available 14, mesh 255.255.240. /30, host available-nya 2, mesh-nya 255.255.255.252. IP routing tabel. Di sini ada 4 divisi D, divisi A, divisi B, dan divisi C. Yang pertama divisi D, host needed-nya 64, host available-nya 126, unused host-nya 62. Network address-nya 192.168.10.0, slash-nya 25. Mesh-nya 255.255.255.128. Usable range 192.198.10.1 sampai 192.168.10.126. Broadcast-nya 192.168.10.127. Wheel chart-nya 0.0.0.127. Selanjutnya divisi A. Host needed-nya 32, host available-nya 62, unused host-nya 30. Network address 192.168.10.128/26.
Masnya 255.255.255.192. Usable range 192.168.10.129 sampai 192.168.10.190. Broadcastnya 192.168.10.191. Wheel chart-nya 0.0.0.63. Selanjutnya divisi B. Host need-nya 28, host available 30, unused host 2. Network address-nya 192.168.10.192, slash-nya 7. Masnya 155.155.155.224. Usable range 192.168.10.193 sampai 192.168.10.222. Broadcast-nya 192.168.10.223. Wheel chart-nya 0.0.0.31. Baiklah, selanjutnya divisi C. Host need-nya 7, host available-nya 14, unused host 7. Network address 192.168.10.224/28. Masnya 255.255.255.240. Usable range 192.168.10.225 sampai 192.168.10.238. Broadcast-nya 192.168.10.239. Wheel chart-nya 0.0.0.15. Nah, oke, selanjutnya dari G1 ke G2. Itu dari gedung 1 ke gedung 2 itu menggunakan host need-nya 2. Selanjutnya menggunakan host available-nya juga 2 dan menggunakan usage host-nya itu 0. Selanjutnya network address-nya 192.168.10.224 dengan slash 28 dengan mesh-nya 255.255.255.240 dengan usable range-nya 192.168.10.225 sampai 192.168.10.238 dengan broadcast 192.168.10.239 dan wheel chart-nya 0.0.0.15. Selanjutnya dari gedung 1 ke R server dengan host need-nya 2 dan host available-nya 2 dan used host-nya itu 0. Dan dengan network address-nya 192.168.10.240 dengan slash-nya 30 dengan match-nya 255.255.255.252 dengan usable range-nya 192.168.10.241 sampai 192.168.10.242 dengan broadcast 192.168.10.243 dan wheel chart-nya itu 0.0.0.3. Selanjutnya dari gedung 2 ke R server. Itu tuh host need-nya sebanyak 2, host available-nya 2, used host-nya itu 0. Dengan network address-nya 192.168.10.248 dengan slash-nya 30 dan dengan mesh-nya 255.255.255.252 dengan usable range-nya 192.168.10.249 sampai 192.168.10.250 dengan broadcast 192.168.10.251 dan wheel chart-nya 0.0.0.3. Nah, yang terakhir itu ada R server ke server. Nah, itu host need-nya 2, host available-nya juga 2, used host-nya ada 0.
dan network address-nya 192.168.10.252/nya 30 dan mesh-nya 255.255.255.252 dan disable range-nya 192.168.10.253 sampai 192.168.10.254 dan broadcast 192.168.10.255 dan terakhir will chart-nya 0.0.0.3. Nah, kemudian lanjut, apa itu MAC address? Nah, alamat MAC atau Media Access Control adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan laut data dalam model 7 lapisan OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, alamat MAC merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 bita yang mengidentifikasikan sebuah komputer antarmuka dalam sebuah peer atau node lainnya dalam jaringan. Nah, selanjutnya demo connectivity. Nah, di sana terdapat gambarnya. Nah, itu tuh kita yang pertama melakukan ping ke masing-masing gateway dan kemudian kita melakukan ping antar gedung dan kemudian kita juga melakukan ping ke web server. Nah, lanjut, apa itu routing table? Nah, di sini table routing atau table routing adalah tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut entry route. Nah, di sini kita hasil perancangan dari kelompok kita bisa dilihat. Nah, ini nanti sumbernya bisa kita cantumkan, nanti bisa dilihat langsung di YouTube. Bagaimana cara kerjanya. Kemudian lanjut. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, di mana kesimpulannya sebuah jaringan dapat kita simulasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di mana Cisco Packet Tracer sendiri dapat melakukan routing dan switching. Tiap jaringan memiliki pengalamatan tertentu, di mana kami menggunakan VLSM untuk menentukan segmentasi jaringan yang lebih efisien. Nah, jadi routing digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, mungkin kita kembalikan kepada Wima. Sekian dari kelompok 11. Ada kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.